Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran Project Based Learning merupakan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Dalam Project Based Learning, siswa mengerjakan proyek yang dirancang secara sistematis. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Project Based Learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial yang mengambil topik dari kehidupan nyata. 2. Mendesain perencanaan proyek. Guru bersama peserta didik membuat desain proyek dengan berdiskusi. 3. Menyusun jadwal. Penyusunan jadwal dilakukan secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Guru selalu mengawasi dan membimbing aktivitas peserta didik selama penyelesaian proyek. 5. Menguji hasil. Untuk mengukur ketercapaian kompetensi dilakukan kegiatan penilaian. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang dijalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini berdoa terlebih dahulu. Berdoa, ketua kelas silakan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Ya, untuk memulai ice breaking kita, silakan perhatikan Bapak terlebih dahulu. Bapak akan mencontohkan, nanti kalian menirukan. Siap ya anak-anak ya? Siap. Baik. 1, 2, 3. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Semua gembira, gembira semua, semua gembira. Mari nyanyi bersama. Siap? Siap. Mari kita mulai. 1, 2, 3. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 semua gembira. Bapak akan menayangkan sebuah gambar, silahkan diperhatikan. Nah, kira-kira ada yang tahu apa gambar ini? Ya, silakan. Gambar bandara baru di Kulon Progo, Pak. Betul sekali, Wate. Nah, kira-kira sebelum dibangunnya bandara yang kayak ini, ada permasalahan apa yang terjadi di bandara tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Konflik. Betul sekali, Vega. Nah, anak-anak, apa pendapat kalian tentang konflik? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Konflik dapat memecah belah masyarakat, Pak. Betul sekali, Yuli. Nah, anak-anak, konflik adalah sebuah perlakuan yang tidak baik. Nah, konflik dapat merugikan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Nah, anak-anak, maka dari itu jangan sampai kita berkonflik, karena kita berkonflik dapat memecah belah diri kita, dapat mengakibatkan perpecahan, sehingga ketika perpecahan terjadi terlalu lama dapat menimbulkan peperangan hingga timbulnya korban jiwa. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga toleransi sehingga kita bisa menjaga dan tidak mudah diprovokasi oleh kelompok yang lain. Paham anak-anak? Paham. Bagus sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang konflik sosial di masyarakat. Bapak akan menayangkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya,
peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab konflik. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan akibat konflik dan cara menanganinya. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu bersikap kritis terhadap konflik. Paham semua anak-anak sampai sini? Paham. Ya, baik. Kalau sudah paham, Bapak akan membagi kalian menjadi berbagai macam kelompok. Ada 5 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan dari sini mengambil undian yang sudah Bapak bagikan. Satu orang hanya mengambil 1 ya. Paham anak-anak? Silakan mengambil. Ya, sudah dapat semua anak-anak? Sudah. Jika sudah dapat semua, silakan semuanya berkelompok dengan warnanya masing-masing ya. Silakan berbuat kelompok, silakan. Merah. Hijau. Ya anak-anak, apa kalian sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, berikutnya silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Akan Bapak bagikan kopi. Silakan maju. Baik, Pak. Kelompok 1. Ya, silakan kopinya bisa dipakai. Baik Pak. Siap. Silakan sekarang menghadap ke depan semua. Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita hari ini. Ya. Ya, kita akan masuk pada materi konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Nah, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, lalu faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan individu. Ya, perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal dan lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor penyebab konflik. Nah, lalu yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai dan norma-norma yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Nah, bentrokan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, apa faktornya? Yaitu perubahan nilai yang cepat. Nah, perubahan adalah sesuatu yang lazim terjadi. Namun, jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Nah, itu faktornya. Lalu, apa akibat dari konflik? Nah, yang pertama adalah retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang kedua, terjadinya perubahan kepribadian antar individu. Yang ketiga itu rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Nah, lalu yang keempat adalah terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah, itu. Ya, itu tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Apakah sampai sini sudah dapat dipahamnya, anak? Ya, berikutnya Bapak akan menampilkan video tentang konflik. Silahkan diperhatikan ya, anak-anak. Penggusuran lahan New Yogyakarta International Airport, warga yang menolak menjual tanah miliknya berusaha menghalangi laju alat berat. Warga yang menolak pembangunan bandara berusaha menghalau petugas dan alat berat dari lahan pertanian miliknya. Melihat aksi ini, ratusan polisi yang sudah disiagakan langsung menghalau warga agar menjauh dari lokasi penggusuran. Oke, baik. Apakah dari video tersebut anak-anak sudah memahami? Baik. Ya, sekarang Bapak akan bagikan kepada kalian lembar soal untuk dikerjakan dalam kelompok. Pak.
dikumpulkan hari ini apa besok ya Pak? Ya, silakan lembar kerjanya dikerjakan hari ini. Bapak beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Pak, Ya. ditambah lagi jadi 15 menit. Wah, Bapak rasa waktu 5 menit cukup ya untuk mengerjakannya. Kalian bisa saling bertukar informasi, bisa saling mencari informasi sesama temannya ya. Baik, Pak. Silakan dikerjakan. Oh ya teman-teman, ini kita dapat 4 soal. Nah, untuk soal pertama itu permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut? Kalau menurut aku dari video yang tadi ditayangkan kan terdapat konflik antara warga dengan aparat yang mau membangun bandara itu. Ini nomor 1 ya. Ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 itu mengapa masyarakat sekitar melakukan protes dengan menolak pembangunan bandara YIA? Kalau menurutku itu karena warga sekitar khawatir rumahnya diambil akibat pembangunan yang akan dilakukan. Ya. Yang lainnya itu bisa. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Siapa saja yang terdampak dengan adanya pembangunan bandara YIA di Kulon Progo? Kalau menurutku yang terdampak itu warga atau masyarakat Kulon Progo yang lahannya digusur. Oh iya, yang lainnya itu dibuat bangun bandara itu ya? Iya. Nah, kita nomor 4 ya. Yang terakhir, bagaimana solusi dari permasalahan pembangunan bandara YIA? Nah, bisa. Menurutku, bagaimana jika pemerintah memberikan bantuan berupa pembangunan rumah bagi warga yang mengalami penggusuran? Bagaimana? Bisa sih. Kalau aku punya pendapat lain, nah selain pemerintah itu memberikan tempat tinggal yang baru, pemerintah juga bisa memberikan kompensasi berupa uang supaya masyarakat yang ada di Kulon Progo itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Aku tulis ya teman-teman. Ya. Iya. Anak-anak, waktu mengerjakan sudah habis. Apa kalian sudah selesai mengerjakannya? Pak, Ya, bagaimana? sebentar lagi Pak, tinggal menambah identitas anggota. Ya, silakan semuanya mengerjakan lagi, diselesaikan. Bapak akan beri waktu sedikit lagi. Silakan kerjakan lagi. Baik, Pak. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Pak. Ya, baik. Kita sekarang akan membahas soal ini dan menjawabnya. Siap, anak-anak? Siap. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan pertama. Permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, permasalahan yang ada di video tersebut yaitu konflik antara warga dan pihak bandara. Warga tidak mau digusur karena rumah dan tempat bekerja mereka ada di lahan tersebut, Pak. Ya, betul sekali. Lalu kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Mengapa masyarakat menolak pembangunan bandara tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut kelompok kami, warga yang menolak pembangunan karena takut tidak memiliki lahan pertanian, Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi pada video tersebut permasalahan yang terjadi adalah konflik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, sehingga menimbulkan masyarakat kehilangan pekerjaannya dan tempat tinggalnya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan konflik apa yang terjadi di sana. Ya, lalu kita masuk dalam pertanyaan nomor 3. Siapa sajakah yang terdampak dalam pembangunan bandara tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut kelompok kami yang terdampak akibat pembangunan bandara YIA itu yaitu warga masyarakat Kulon Progo yang lahannya digunakan untuk pembangunan bandara, Pak. Ya, betul sekali. Baik, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan di bandara tersebut? Siapa yang menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. solusinya itu bisa memberikan tempat tinggal baru dan memberikan lahan pertanian agar mereka bisa bekerja kembali, Pak. Ya, bagus sekali. Ada yang menjawab lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut kelompok kami itu warga yang terdampak bisa diberikan rumah ganti dan untuk pekerjaannya itu bisa mendirikan toko-toko di sekitar bandara, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, jadi solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan lahan baru di sekitar bandara sehingga masyarakat di Desa Kemon Kulon Progo tidak kehilangan mata pencahariannya dan bisa bekerja seperti sedia kala. Sampai sini paham anak-anak? Pak. Untuk selanjutnya,
materi yang telah kita paparkan tadi, solusi yang telah kita paparkan akan lebih mudah dipahami jika terdapat desain tata guna lahan di sekitar Bandara Kulon Progo. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah kalian silakan menggambarkan tata guna lahan yang berisi peta tata guna lahan pertanian, lahan pemukiman, dan lahan perikanan di sekitar Bandara YIA di Kulon Progo. Sebagai contohnya, kalian bisa melihat gambar tersebut. Ya, ini contohnya ya anak-anak. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Pak, Ya, silakan. pengerjaan desainnya bagaimana ya Pak? Ya, Bapak akan memberikan kalian sebuah kertas, kuswidol, dan berbagai macam alat lainnya. Silakan sekarang perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk Bapak bagikan alat-alatnya. Ya, sekarang bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, kalau begitu kalian bisa memulai pengerjaan tata guna lahan di sekitar Bandara YIA di Kulon Progo. Bapak akan memberi waktu kalian 5 menit. Yang pertama adalah silakan kalian mengidentifikasi apa saja permasalahan dan apa saja penggunaan untuk tata lahan di sana. Paham ya anak-anak? Nah, silakan dikerjakan. Teman-teman, kira-kira di sekitar Bandara Baru ada lahan apa saja ya? Setahu aku di sana ada lahan pertanian. Lahan perhutanan warga juga ada. Lahan perikanan dan perdagangan juga ada loh. Betul-betul, ayo kita kerjakan saja. Oke. Sudah selesai anak-anak? Nah, Bapak memberikan waktu kalian 1 menit lagi untuk menyelesaikan identifikasi lahannya. Ya, anak-anak, sudah 1 menit berlalu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, ketika kalian sudah selesai mengerjakan identifikasi lahannya, langkah selanjutnya adalah silakan kalian membuat desain tata lahan yang ada di Bandara YIA Kulon Progo. Kalian bisa memindahkan identifikasi lahan tadi ke kertas manila yang telah bawa bagian tadi. Silakan dikerjakan. Bapak akan memberikan waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan desain lahan ini. Dimengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Teman-teman, untuk analisis lahan di sekitar bandaranya sudah selesai. Mari kita mulai mendesain buat tata letak lahan di sekitarnya bandara. Yuk. Ayo, aku yang benar-benar desainnya ya teman-teman. Oh iya, kalau aku yang bagian potong ya. Oke, siap deh. Nanti aku bantu nempelin di kertas manilanya isinya. Oke. Ya, bagus. Lanjutkan. Selesai mana ini? Wah, ya, lanjutkan lagi ya. Wah. Ini sudah mana? Wah, lanjutkan lagi. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Pak, untuk kertas ini boleh dikreasikan atau tidak, Pak? Ya, silahkan kertasnya dikreasikan dan dibuat semenarik mungkin ya. Ya, anak-anak, waktu yang Bapak berikan sudah habis. Apakah sudah selesai mendesain lahannya? Sudah. Ya, baik. Berikutnya, silahkan kalian memajang hasil tata lahannya di dinding kelas, ya, menggunakan double tape yang Bapak bagikan tadi. Lalu, selanjutnya kalian ada 1 orang yang tetap tinggal di kelompoknya, sedangkan yang lainnya silahkan berpencar ke kelompok lainnya juga. Paham anak-anak? Nah, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Minta perhatiannya ya teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan desain yang kelompok kami buat.
itu di sebelah utara jalan ada lahan pertanian, terus ada perdagangan, dan di sebelah selatan jalan itu ada perdagangan lagi. Terus di sini itu bandara yang baru, terus di kanan kirinya itu ada lokasi perikanan, dan di selatannya bandara itu ada. Lalu kenapa perikanan diletakkan di samping bandara? Oh iya, itu untuk memudahkan karena lokasinya dekat dengan laut. Baiklah teman-teman, saya sebagai perwakilan dari kelompok akan menjelaskan desain yang telah kelompok kami buat. Jadi di bagian sebelah utara sendiri ini ada lahan pertanian. Kemudian di seberang jalan ada perdagangan dan pedagangan. Kemudian di sebelah barat dan timur bandara terdapat lahan pertanian dan ada lahan perikanan yang letaknya di dekat laut. Kemudian bandara sendiri letaknya tetap di tengah, tidak ada perubahan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, kenapa desain kalian tidak ada area pemukimannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut kelompok kami, lahan di sekitar bandara ini lebih baik dioptimalkan untuk lahan pertanian sebagai pengganti dari lahan pertanian milik warga yang digunakan sebagai bandara. Ya, waktu berkunjung antar kelompok sudah habis anak-anak. Silakan kalian bisa kembali ke kelompoknya masing-masing untuk saling bertukar informasi antar temannya. Silakan. Baik. Apa aja yang kalian dapat dari kelompok lain? Kalau aku tadi di kelompok 1 yang sebelah timur dan barat itu adalah lahan pertaniannya, yang di sini sama yang di sini. Kalau kamu? Kalau aku tadi dari kelompok 3, nah mereka itu nggak ada lahan pemukimannya, sedangkan mereka itu lebih banyak lahan pertaniannya. Kemudian di sebelah barat dan timur bandara itu mereka buat dan dijadikan untuk lahan perikanan. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah dapat informasi dari teman-teman yang sudah dari berkunjung ke kelompok lain? Sudah. Nah, setelah kalian memahami dan setelah kalian mengetahui apa saja permasalahan dan solusi yang telah diberikan dari kelompok lain tentang permasalahan di Bandara YH Kulon Progo, sekarang Bapak ingin kalian dua anak maju untuk menceritakan bagaimana pengalaman kalian dalam membuat desain lahan ini. Siapa yang ingin maju? Novita, Pak. Ivan maju, Pak. Ya, tidak untuk menunjuk. Bapak ingin kalian maju atas kesadaran diri kalian sendiri. Siapa yang ingin maju sekarang? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi seperti ini teman-teman, selama proses pengerjaan tadi itu dari proses merancang, menentukan tata letak lahan, terus mendesain dan menghias itu sebagai pengalaman yang sangat menarik teman-teman. Sudah? Ya, baik, beri tepuk tangan untuk Nixi. Ya, berikutnya siapa lagi yang ingin maju? Ya, silakan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menceritakan pengalaman dalam pembuatan proyek kali ini. Jujur pada awalnya saya merasa sedikit bingung dengan proyek yang diberikan oleh Pak Guru. Tetapi teman-teman di dalam kelompok saya sangat kreatif dan membantu saya langkah demi langkah dalam proses pembuatan proyek sehingga saya dapat mengerjakannya. Selain itu, pembelajaran kali ini menurut saya sangat menarik dan baru kali ini saya rasakan. Ya, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Lutfi. Ya, terima kasih kepada dua orang yang telah maju untuk menceritakan pengalamannya. Baik, anak-anak, dari materi tadi yang telah kita pelajari hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya kesimpulannya yaitu dengan adanya pembangunan bandara di Kulon Progo tersebut itu perlu adanya upaya alternatif agar mata pencaharian masyarakat tidak hilang dan masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pembangunan tersebut sehingga dapat meredam konflik antara masyarakat dengan pemerintah, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah faktor-faktor konflik terjadi akibat perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan kecepatan bagaimana itu bergerak dan sesuatu hal itu berubah dengan cepat. Nah, maka dari itu, seperti hal yang telah kita contohkan tadi di bandara tersebut, bahwa konflik terjadi antara pemerintah dan masyarakat menolak untuk digusur dan
lahannya karena masyarakat takut kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencaharian. Maka dari itu perlu kita cari solusinya bersama-sama. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik. Lalu apa pesan moral yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya lebih baik kita memiliki rasa toleransi dan sikap saling menghargai yang baik. Apabila ada masalah, lebih baik kita selesaikan secara baik-baik, Pak. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak, ketika kita sedang mengalami konflik, baik itu konflik individu maupun konflik berkelompok maupun yang lebih besar lagi, kita harus memakai kepala yang dingin, yaitu mengedepankan rasa saling asih dan saling asuh sehingga konflik dapat diredam. Nah, maka dari itu kita harus menjauhi konflik dengan bertoleransi antar sesama. Paham anak-anak? Paham. Ya, apakah dari seluruh kegiatan hari ini dapat dipahami anak-anak? Paham. Baik. Untuk itu, jangan lupa anak-anak untuk mempelajari materi berikutnya tentang perilaku ekonomi. Ya, hari ini materi yang kita cukupkan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Cepat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.